Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dewi Saktika Kurungalau, NPM 2015-0004. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap hasil belajar matematika anak les kelas 4 dan kelas 5 SD pada materi bangun ruang di SD Negeri 15 Riani Aceh. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematika siswa dan kurang aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran. Latar belakang masalah. Faktor penyebab yang pertama, guru tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua, penyampaian materi oleh guru hanya menggunakan metode ceramah, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan membosankan. Yang ketiga, kurang minatnya siswa dalam mengikuti pembelajaran. Identifikasi masalah. Ada beberapa identifikasi masalah, yaitu yang pertama, masih rendahnya hasil belajar siswa, dan yang kedua, proses pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Yang ketiga, masih banyak siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, sehingga diperlukan strategi yang mendorong anak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, rendahnya kemampuan siswa untuk memahami pelajaran matematika. Batasan masalah. Yang pertama, menggunakan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika anak les kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri 15 Riani Aceh dengan materi bangun ruang. Dan yang kedua, guru membuat kelompok untuk siswanya agar lebih aktif dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi pelajaran supaya dapat berpikir kritis. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri 15 Riani Aceh sebelum diterapkannya strategi pembelajaran inquiry. Dan yang kedua, adakah pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar matematika siswa anak les kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri 15 Riani Aceh. Dan yang ketiga, apakah hasil belajar dapat ditingkatkan dengan metode inquiry pada mata pelajaran matematika anak les kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri 15 Riani Aceh. Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar matematika siswa anak les kelas 4 dan kelas 5 di SD Negeri 15 Riani Aceh. Manfaat penelitian: yang pertama bagi guru, kedua bagi siswa, dan yang ketiga bagi peneliti. Bab kedua, kajian pustaka. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Menurut Regut, strategi pembelajaran adalah cara-cara berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Yang kedua, menurut Sanjaya, berpendapat bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dari pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Hasil belajar.
Menurut Ernest, belajar adalah perubahan tingkah laku, dan menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap. Yang ketiga, menurut Wittig, mendefinisikan belajar adalah any relative permanent change in a organism behavioral repertoire occurs as a result of experience. Artinya, belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Yang keempat, menurut Nawawi, hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Dan yang kelima, menurut Sudijatro, hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat saya simpulkan, hasil belajar adalah suatu kemampuan atau keberhasilan yang diperoleh peserta didik setelah melewati proses belajar. Biasanya hasil dari proses belajar tersebut berupa kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan yang dituang dalam bentuk nilai. Hasil belajar matematika. Menurut Russell, mendefinisikan bahwa matematika sebagai suatu studi yang dimulai dari pengkajian bagian-bagian yang sangat dikenal menuju arah yang tidak dikenal. Dan yang kedua, menurut Wegner, dalam Solihin, hasil belajar matematika adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar matematikanya, atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa. Yang kedua, menurut Wigner dalam Solihin, hasil belajar matematika dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar matematikanya, atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa yang diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap, dan keterampilan setelah mempelajari matematika. Dari beberapa pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa hasil belajar matematika adalah merupakan proses yang dialami peserta didik dalam memahami materi matematika. Peneliti yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian oleh Susanti menyimpulkan hasil analisis data diperoleh rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol, yaitu rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 80,66 dan kelas kontrol 60,06, yaitu ada perbedaan hasil belajar matematika sebelum dan sesudah diterapkannya metode inquiry. Dengan kata lain, ada pengaruh metode inquiry terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, hasil penelitian oleh Laia menyimpulkan hasil analisis pretest diperoleh rata-rata kelas eksperimen 63,84 dan kelas kontrol 68,87. Kedua sumber ini didistribusi normal dan homogen. Nilai rata-rata kelas eksperimen 89,66 dan kelas kontrol 78,21. Yang ketiga, hasil penelitian oleh Alfriska menyimpulkan hasil penelitian nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 31,53 dan pada kelas kontrol diperoleh 30,81. Setelah dilakukan perlakuan masing-masing kelas diperoleh rata-rata nilai post-test pada kelas dengan pembelajaran scientific inquiry berbasis
Tutorial provider sebesar 76,39. Sedangkan siswa yang diajarkan dengan menggunakan konvensional diperoleh rata-rata postes siswa 68,86. Kerangka berpikir. Belajar adalah proses terjadinya perubahan tingkah laku dengan berbagai tahapan yang diajarkan oleh pendidiknya dengan tujuan perubahan dalam tingkah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dengan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor dari diri anak sendiri maupun faktor dari luar diri anak. Guru menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembelajaran. Artinya keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak terlepas dari peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas yang berinteraksi dengan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu menentukan strategi belajar yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang tepat digunakan dalam belajar matematika itu adalah strategi inquiry. Dengan menerapkan strategi inquiry pada pembelajaran matematika, maka minat belajar siswa pada pembelajaran matematika meningkat yang nantinya akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Jika pelaksanaan strategi inquiry dalam pembelajaran matematika baik, maka kemungkinan hasil belajar siswa juga baik. Namun jika pelaksanaan strategi inquiry dalam pembelajaran matematika tidak baik, maka pembelajaran hasil belajar siswa juga tidak maksimal. Hipotesis tindakan. HO. Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan strategi pembelajaran inquiry dengan hasil belajar matematika kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri 15 Rianyate. NHA-nya ada pengaruh yang positif dan signifikan strategi pembelajaran inquiry dengan hasil belajar matematika kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri 15 Rianyate. Bab 3 metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 15 Rianyate, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir. Kegiatan penelitian dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Adapun materi pelajaran yang dipilih dalam penelitian ini yaitu bangun ruang sisi latar yang merupakan materi kelas 4 yang sedang dipelajari pada semester tersebut. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa anak les kelas 4 dan anak les kelas 5 SD Negeri 15 Rianyate tahun pelajaran 2021-2022 yang terdiri dari 27 siswa. Prosedur penelitian. Pertama itu populasi yang menghasilkan sampel. Sampel menghasilkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas kontrol itu menghasilkan pretest dan juga menuju strategi pembelajaran inquiry. Kelas kontrol hasil pretest dan model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung dan strategi pembelajaran inquiry itu yang menghasilkan post-test dan hasil post-test lanjut ke analisis data serta kesimpulan. Definisi operasional. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, tiga tes, dan keempat dokumentasi. Instrumen penelitian. Yang pertama, perangkat pembelajaran, silabus, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua, alat pengukuran data. Yang pertama itu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data. Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, dan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi atau alat pengukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut buruk. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada